Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bustami Hakim, salah satu dosen dari program Studi Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan yang saya ampu pada program studi ini. Tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Judul mata kuliah ini adalah Pengantar Kecerdasan Buatan, yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester ke depan. Adapun deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan buatan atau AI, penerapannya pada teks, image, dan video pada kecerdasan buatan generatif, serta analisis pengaruh dan manfaatnya pada sektor bisnis dan industri di masa depan untuk pengembangan sistem. Target capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu mengaplikasikan bidang keahlian kecerdasan buatan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kedua, mampu menerapkan kecerdasan buatan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan sistem yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan kecerdasan buatan secara mendalam, serta mampu menganalisis penyelesaian masalah pada proses pengembangan sistem. Kemudian, target capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan dan proses tahapannya. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mendemonstrasikan penerapan teks, image, dan video kecerdasan buatan generatif untuk diterapkan pada pengembangan sistem. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan pemanfaatan AI di masa depan di bidang industri dan bisnis. Dalam pembelajaran, saya menggunakan referensi terkini terkait pengembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, sebagai media pembelajaran yang saya pakai yang dimuat dalam slide PowerPoint, buku ajar dan buku referensi, serta studi kasus. Beberapa buku referensi yang saya gunakan adalah: yang pertama, Generative AI, A Non-Technical Introduction, First Edition. Kedua, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Person Series in Artificial Intelligence, Fourth Edition. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas atau menggunakan tools web conference seperti Google Meet dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Metode perkuliahan yang saya terapkan adalah pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok untuk studi kasus, dan praktik langsung. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui portal LMS Universitas Bunda Mulia yang disediakan untuk melihat informasi terkait mata kuliah seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, materi tiap pertemuan, forum untuk saling berdiskusi, maupun memberikan tugas pribadi ataupun kelompok saat perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, saya akan menguraikan pokok pembahasan mata kuliah yang akan dilaksanakan di setiap pertemuannya, di mana terdapat 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan sebagai ujian tengah semester, 7 pertemuan setelah UTS, dan 1 pertemuan sebagai ujian akhir semester. Biasanya, pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan RPS, rule peraturan perkuliahan,
sistem penilaian dengan bobot persentase, yaitu 30% untuk tugas mandiri, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Sehingga mahasiswa dapat menyiapkan diri dalam menyusun strategi untuk mencapai nilai yang diinginkan. Selanjutnya, pada setiap pertemuan sebelum perkuliahan dimulai, saya akan melakukan review materi dari minggu sebelumnya agar dapat mengevaluasi dan mengetahui apakah mahasiswa sudah paham betul akan materi sebelumnya untuk beranjak ke materi berikutnya. Berikut ini, saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan proses pengajaran pada pertemuan ke-8 dengan topik pembahasan image processing secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat datang kembali di kelas pengantar kecerdasan buatan. Gimana nih UTS-nya kemarin? Susah. Tapi aman? Apa ada pembahasan yang sebelumnya, misal NLP gitu, text processing yang harus dibahas dulu sebelum kita memulai? Apa-apa? Oh, untuk text pre-processing, tahapannya mungkin misal kita setelah scraping, ya kan, setelah kita dapat satu full text gitu, kita harus scaffolding dulu. Ada yang masih ingat scaffolding? Itu membuat semua menjadi huruf kecil. Oke. Yang kedua itu filtering. Jadi kalau misalnya di HTML atau di Twitter itu biasanya ada atau ada RT atau hashtag, itu dihapusin semua dulu. Yang ketiga itu adalah tokenization. Ya. Jadi kita buat kalimat itu jadi potong-potong per kata-kata aja. Itu baru namanya tokenization. Yang keempat itu stop word. Jadi kita menghapus stop word, misal dan, yang nggak mungkin, yang artinya kata itu artinya nggak begitu berpengaruh gitu, ya kan. Terus yang kelima, normalisasi, bisa pakai stemming, ya kan. Jadi katanya dinormalisasikan, misal mengerjakan jadi kerja gitu, ya. Nah, setelah itu baru siap untuk dilakukan fase setelahnya. Aman ya? Oke. Nah, jadi bagi yang nilai UTS-nya udah bagus, selamat. Tapi bagi yang belum, jadi jangan menyerah karena kita punya sistem penilaian 30% UTS, 40% UAS, nanti masih ada UAS, dan 30% lagi itu tugas mandiri. Jadi kita masih ada sekitar 7 pertemuan lagi ke depan. Jadi jangan lupa nanti akan ada project in between di tengah-tengah 7 pertemuan itu. Jadi kalian masih bisa ngejarnya, oke? Oke. Nah, sekarang untuk pertemuan 8 kita akan belajar tentang image processing. Oke. Jadi untuk 7 pertemuan di depan, kalian bisa lihat di RPS di dalam portal, jangan lupa. Jadi kalian bisa lihat di portal kalian untuk bisa menyusun strategi nih. Misal kalian mau bagus di mana gitu kan ya. Jadi masih bisa baca-baca juga materi di sana. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang image processing. Langsung saja. Jadi kita masuk ke image processing. Nah, sub CPM di pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep image processing dalam artificial intelligence. Oke. Nah, materinya akan terbagi menjadi 5 untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, Introduction to Image Processing. Lalu yang kedua, image processing phase atau fase-fasenya nanti di dalamnya. Dan image feature extraction, gimana cara mengekstraksi informasi dari sebuah gambar, kayak gitu. Yang keempat, pattern finding. Dan yang kelima adalah image analysis. Jadi acuannya diadopsi dari buku ajar dan buku referensi 2 ini. Yang kalian udah punya ya? Sama seperti kemarin, jadi kita tinggal lanjutin. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, image processing adalah proses pengolahan dan analisis gambar digital dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas visual
mengekstrak informasi penting, atau mengubah gambar menjadi representasi yang lebih bermakna bagi sistem komputer, terutama dalam konteks kecerdasan buatan. Jadi gimana caranya sistem atau komputer itu bisa mengerti gambar, kayak gitu. Jadi mereka akan memproses dulu. Untuk diapain? Untuk dianalisis nanti dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah ada beberapa nih, ya kan? Pertama untuk enhancement, ya kan? Ini memperbaiki kualitas gambar. Jadi kualitas gambarnya jadi bagus, ya kan? Terus restorasi, menghilangkan noise yang tadinya ada buram-buram jadi nggak ada, ya kan? Compression ukurannya jadi kecil. Segmentation, nah ini kalian nanti ada contohnya. Nanti saya akan kasih tahu kayak gimana. Terus feature extraction, ini mengambil informasi warna, bentuk, kayak gitu. Jadi si komputer bisa tahu, oh ini warnanya merah gitu. Padahal kan komputer nggak punya mata dan otak gitu kan. Tapi dengan digunakan image processing, jadi bisa tahu. Lalu recognition and analysis, dia mengenali. Misal, oh ini Mary gitu, oh ini Budi gitu. Jadi mereka tahu. Ya. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak? Image processing yang bisa diterapkan di sehari-hari yang kalian pernah lihat gitu ibaratnya. Ya, coba. Saya kan biasa sering pakai filter IG sama TikTok. Itu kira-kira termasuk image processing kan ya? Nah, kalian pernah bikin konten TikTok atau Instagram? Nah, jadi kalian selfie terus misal jadi ada yang nangis atau jadi bermake up mukanya, ya kan? Nah, itu termasuk apa, teman-teman? Termasuk recognition, ya kan? Jadi dia merekognisi mana mulut kalian, jadinya nanti ada lipstiknya, mana mata kalian, kayak gitu. Jadi filter itu betul adalah contoh image processing. Tepuk tangan untuk Mary. Oke, nah selain itu contohnya adalah ini. Kalian tahu ini segmentasi namanya, segmentasi. Jadi di sini untuk menghilangkan orang-orang crowd people-nya, ya kan? Jadi kalian bisa foto estetik sendiri, ya kan? Nah, dengan segmentasi artinya dia melakukan mana yang orang, ya kan? Dengan apa namanya tepi mana, misalnya orangnya dengan tepinya, lalu akan dihilangkan dan akan di-generate sesuai background sebelumnya. Misal ini laut, akan dilakukan generate gambar laut juga, kayak gitu. Jadi hasilnya flawless seperti ini. Ini namanya segmentasi. Ada yang pernah lakuin ini? Pakai apa? HP-nya pakai aplikasi apa? Bawaan dari Samsung, Pak. Oh, Samsung AI. Ada Photoshop juga bisa. Lightroom juga bisa. Banyak, ya kan? Ini contohnya adalah Magic Eraser dari Google. Kayak gitu. Nah, contoh lain adalah Tesla. Ya, saya punya Tesla di rumah. Jadi ini adalah behind the scene dari Tesla-nya, ya. Jadi ini untuk untuk mengetahui, mengekstraksi apakah ini tepi apa bukan, atau segmentasi ini kendaraan atau bukan, kayak gitu. Jadi dia bisa tahu belok dan kapan harus berhenti, kayak gitu. Jadi dia akan otomatis mempelajari itu, situasi di sampingnya. Ini juga termasuk image processing, walaupun bentuknya memang video, ya kan? Nanti pada pertemuan ke-10 kita akan belajar video processing juga, ya kan? Tapi video kan adalah banyak gambar kan dalam satu frame, dalam satu second, seperti itu. Nah, ini untuk anak SI, ya kan? Kalian kan mengembangkan sistem. Ada yang tahu FotoU? Tahu. FotoU ya, jadi kalian CFD lari dan ada fotografer yang difoto. Ya kan, yang memoto. Nah, di sini proses bisnisnya menarik, ya kan. Kalau zaman dulu pas lagi pandemi, ya kan. Jadi banyak fotografer yang motoin kita lagi lari, lagi olahraga, lagi sepedahan, kayak gitu. Tapi kita waktu itu harus lihat fotografer itu di kardusnya gitu, misal nama tag akunnya. Nah, kita harus ngelihat, terus ada Google Drive-nya, kita harus lihat tanggalnya, baru cari foto kita ada apa enggak. Nah, kalau ada, biasanya akan di watermark seperti ini. Kalau kita mau beli, baru melakukan transaksi di sana, kayak gitu. Nah, kalau dengan FotoU ini enggak usah. Jadi kalian tinggal download FotoU, kalian selfie, FotoU akan melakukan rekognisi muka kalian.
tadi yang saya bilang, apakah itu mirip Budi atau apakah mirip Mala misal, semua yang mirip akan masuk ke dalam aplikasi dia dan akan dilakukan validasi apakah iya betul atau tidak. Jadi nanti modelnya akan berkembang juga di sini. Nah, kalau iya, kita bisa beli nih, masukin keranjang atau beli seharga segini. Ya kan? Kayak gitu. Jadi menarik nih di foto yuk. Ya kan? Jadi kecerdasan buatan ini jelas banget bisa enhance pengembangan sistem juga, ya kan? Kayak gitu. Jadi bagus, ya kan? Makanya memang mata kuliah ini penting untuk dipelajari bagi kalian di masa yang sekarang ini, gitu. Termasuk ini juga, ya. Jadi udah tahu ya, image processing itu kurang lebih seperti apa. Nah, sekarang fase-fasenya gimana sih caranya dia bisa mengenali gitu? Gimana caranya komputer bisa mengenali gitu? Apakah itu muka Budi atau bukan, misal? Ataukah itu muka, ataukah itu mata bahkan, ya kan? Gimana dia bisa tahu? Nah, salah satunya dengan algoritma kan ya. Algoritmanya ini termasuk CNN. Ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gambar dengan mengekstraksi fitur-fitur dari gambar melalui layer-layer, ya kan? Nah, jadi di sini konsepnya kayak otak sebenarnya, ya kan? Jadi dia ngikutin neuron kayak gitu. Nah, jadi dengan melihat ini, oh dia akan merekognisi ini untuk apa, ini untuk apa, kayak gitu. Nah, misalnya ini, gimana caranya bedain, misalnya sama-sama bulat di muka, misal mata dan lubang hidung gitu, gimana caranya sistem bisa tahu kayak gitu kan. Nah, di sini misal layer tadi ini untuk merekognisi mata, ini merekognisi hidung kayak gitu. Apakah ini mirip Budi atau bukan, nanti matanya sekian persen, nanti si FotoU akan memfilter dari sini kayak gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, gimana caranya dia bisa tahu, oh ini mata, ini hidung. Kayak gitu, dengan feature extraction tadi, yang tadi akan kita bahas, ya kan? Nah, feature extraction ini seperti ini. Misal ini adalah gambar sebuah apa, teman-teman? Kolam renang, ya kan? Walaupun hitam putih, ya kan? Tapi kalau kalian manusia bisa tahu mana yang kolam, mana yang bukan, ya kan? Ya, ini adalah yang ada airnya. Tapi kalau kita zoom lebih jauh, misal akan seperti ini ya. Misal gambarnya. Kalau kayak gini, kalian tahu mana yang kolam, mana yang enggak? Enggak, ya kan? Nah, gimana caranya si mesin bisa tahu? Nah, dengan teknik-teknik feature extraction yang ada. Salah satunya adalah kernel. Nah, kernel itu caranya seperti ini, misal. Cara kerjanya. Misal kita punya gambar seperti ini, ya kan? Kalau gambar, teman-teman, itu isinya apa sih biasanya? Consist of pixel, right? Jadi pixel itu isinya ada data. Atau mungkin di sini dalam konteksnya adalah warna, ya kan? Nah, jadi setiap pixelnya mempunyai nilai seperti ini, ya. Jadi untuk warna abu-abu yang seperti ini, shade-nya itu 186 misal. Warna hitam misal 91, seperti ini. Nah, gimana caranya dia bisa tahu ini kolam renang, ini bukan, misal, ya kan? Dengan cara rekognisi bentuk sederhana terlebih dahulu, misal vertikal atau horizontal seperti itu, ya kan? Jadi dengan melakukan itu kita bisa tahu, oh ini tepi kolam renangnya, misal, ya kan? Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ada namanya kernel, kalau kalian tahu. Jadi kernel itu seperti ini. Nah, jadi kernel itu seperti matrix seperti ini. Jadi kalau kernel yang seperti ini untuk merekognisi bentuk vertikal, ya. Jadi kalau kalian lihat ini vertikal. Kalau seperti ini untuk horizontal. Kalau kalian lihat gambarnya, ini kucingnya di sini kumisnya lebih terlihat ketimbang yang kalau pakai kernel yang vertikal, ya kan. Seperti itu. Kalau yang vertikal ini lebih ke kupingnya kelihatan, ya kan. Nah, dari sini tandanya tadi di image processing phase-nya untuk merekognisi mata tadi misal, akan dilakukan kernel yang mana gitu. Beda sama lubang hidung misal, walaupun sama-sama bulat. Tapi di mata ada korneanya, ya kan, ada cahaya putihnya sedikit, ya kan. Kalau di hidung kan mungkin benar-benar hitam aja gitu kan ya beratnya. Jadi dia bisa tahu si komputer atau sistem tersebut,
Kayak gitu. Nah, contohnya lagi, gimana cara ngitungnya? Ya, jadi dari setiap 3 kali 3 ini akan diambil dan dihitung dengan matriks yang tadi. Nah, kalau kalian lihat tadi kan ini minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ya. Kalau kalian kali, berarti kan ini hasilnya akan 0 kan ya? Semua ini akan 0. Terus lanjut lagi ke sampingnya lagi. Yang ini. Jadi ini akan 0 juga. Kayak gitu. Nah, kalau yang udah shape-nya agak berbeda, perbandingannya akan naik lagi kan nilainya ya. Jadi ini nilainya akan jadi misal 50 gitu. Ini 1, 2 gitu ya. Nah, loncatan nilai yang terjadi dalam kernel itu akan menjadi tepinya atau garis gitu. Tadi rekognisi vertikalnya kayak gitu. Ya. Nah, makanya komputer bisa tahu oh ini garis lurus, oh ini garis menyamping kayak gitu. Nanti ada banyak lagi, ada yang diagonal, ada yang sirkular gitu. Banyak. Kayak gitu. Jadi caranya itu seperti ini, salah satunya. Paham ya? Paham, Pak. Sampai sini ada pertanyaan tentang kernel? Aman ya? Lanjut. Nah, ini contohnya. Ada beberapa macam kernel yang lain, ya kan? Tadi yang saya bilang. Kayak gitu. Nah, selain kernel, kita juga bisa melakukan pattern finding namanya. Ya. Jadi setelah kita menemukan tepi, kita juga bisa akan mencari pattern yang ada. Misal, ya, ikan ini, kita bisa melakukan pattern finding. Nah, dengan menggunakan code chain namanya. Ya, jadi pattern finding dengan code chain dalam konteks image processing atau kecerdasan buatan umumnya mengacu pada proses penemuan pola dalam data gambar atau citra digital. Seperti itu. Menggunakan rangkaian algoritma atau kode chain tadi, ya kan? Rantai kode. Nah, caranya gimana? Di sini ada kuncinya. Yang saya pakai di sini contohnya adalah Freeman Chain Code. Nanti ada banyak kunci yang lain gitu. Tapi yang paling umum adalah ini. Seperti itu. Jadi kalau dia belok kanan ibaratnya itu 0. Kalau dia ke atas itu 2, kalau ke kiri itu 4 kayak gitu dan seterusnya. Nah, biasanya nanti akan ada titik startnya di mana, walaupun dimanapun titik startnya, tapi kode chain-nya akan sama aja. Kayak gitu. Misalnya ini, ya, ini adalah hasil dari code chain-nya. Dapat dari mana itu? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Ya. Nah, jadi ada ikan ini. Ini adalah kodenya, jangan lupa, dari start di sini. Oke. Ke sini berarti akan angka berapa? 3. Betul. Terus serong ke atas lagi? 3. Ke atas? 2. 1. 1. 1. Berarti 0, 0, 0, 0, 0. Ke kanan terus. 7. Ke atas? 1. 7 dulu, ya kan? 6, 6, 6, 6. 5. 3, 3. 4. 4. 4, 4. 3. 4. 1, 1. Oke. Jadi tepuk tangan buat kita. Jadi kita udah bisa bikin code chain. Mudah ya? Mudah. Jadi jadi komputer akan melakukan seperti ini ya. Di dalam code-nya dia akan melakukan membuat code chain panjang. Dari situ dia bisa tahu, oh ini bentuknya ikan. Oh ini bentuknya love misal, kayak gitu. Nah, jadi code chain-nya hanya ibaratnya kode panjangnya aja dari 3, 1, 1 dan akan terus sampai ke start-nya lagi. Gimana cara menentukan startnya? Ini tadi saya bilang startnya ini bisa bebas di mana aja sebenarnya. Tapi kalau dalam codingan nanti kita akan tentukan startnya di titik yang mana koordinatnya, kayak gitu. Tapi sebenarnya koordinatnya bisa di mana aja. Sama aja hasilnya sama kayak gini juga. Cuman nanti akan mulai di sini misal
tapi akan muter kan. Kayak gitu. Oh, itunya tetap sama ya? Tetap sama. Baliknya ke titik awal. Betul. Kayak gitu, oke? Nah, nanti akan ada tugas ya. Jadi kalian akan kalian akan membuat code chain dari ini, oke? Jadi nanti saya akan taruh di portal. Nanti deadline-nya masih minggu depan. Kayak gitu, oke? Kalau untuk bikin code chain-nya mah bisa di akhir perkuliahan ini kan ya, langsung bisa dikumpulin. Tapi untuk minggu depan kalian kerjanya di codingan nanti, oke? Nanti saya bimbing juga kalau ada pertanyaan, oke? Lanjut. Nah, ini tadi ya untuk tugas nanti. Nah, terakhir adalah image analysis. Ya. Image analysis ini misalnya dari semua image processing yang dilakukan tadi, lalu dianalisis kayak gitu. Dianalisis peruntukannya kayak gitu. Misal, di healthcare misal, kalau dipakai MRI, ini kanker otak tuh yang seperti ini gitu. Jadi udah tahu patternnya dan ciri-ciri khasnya yang kayak gimana. Yang sehat tuh yang kayak gini, kayak gitu, ya kan? Atau mungkin ya itilang kayak gini. Ada yang pernah kena itilang? Jangan. Jadi di sini misal sebenarnya dia cuma rekognisi aja, ya kan? Tapi dia akan mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran atau bukan, kayak gitu, ya kan? Tapi mungkin emang modelnya masih belum sempurna juga, jadi belum betul-betul udah pasti ini salah terus langsung kena tilang, atau padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi kita kena tilang gitu kan ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa di-enhance lagi ini, kayak gitu. Jadi dia bisa ngelihat langsung plat nomornya, nanti langsung dikirim ke email, kayak gitu-gitu. Nah, tadi image analysis adalah bagian dari image processing yang berperan dalam memahami, menginterpretasikan, dan mengambil keputusan dari gambar berdasarkan informasi yang telah diekstrak. Nah, ini adalah tahap utama dalam penerapan AI berbasis visual seperti deteksi objek, pengenalan wajah, diagnosis medis otomatis tadi yang saya bilang, ya kan? Kayak gitu. Jadi, ini ya tujuannya, ya. Jadi, gambar itu diproses, ya tujuannya untuk nanti harus ada hasil analisisnya kayak gimana, kayak gitu. Atau mungkin ya untuk fun aja seperti Instagram, TikTok juga sebenarnya boleh gitu ya kan. Tapi nggak ada tahap analisisnya di sini, kayak gitu. Nah, untuk summary-nya ya, untuk perkuliahan kali ini, image processing adalah proses pengolahan dan analisis gambar digital dengan beberapa tujuan dalam konteks kecerdasan buatan. Tujuannya apa aja teman-teman? Enhancement, restoration, compression, segmentation, feature extraction, recognition, and analysis. Nah, image processing dapat menggunakan konsep neural network dengan CNN. Oke. Terus image feature extraction dapat menggunakan beberapa metode seperti satu lagi code chain, ya kan, untuk pattern finding. Lalu image analysis dapat dilakukan untuk memahami gambar untuk diambil keputusannya. Oke. Ada pertanyaan untuk perkuliahan kali ini? Gampang ya? Aman ya? Udah cukup jelas ya? Oke. Mungkin cukup sekian perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dikumpulin tugasnya. Iya. Bisa dilihat di portal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.